Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai hakikat dan tujuan pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Isnaini Novitasari, dengan NIM 12 20 11 9 30 41. Kemudian ada Hamdan Rifai dengan NIM 12 20 11 9 30 63. Niza Lutfiana Dewi dengan NIM 12 20 11 9 3221 dan Anggun Erik Revianti dengan NIM 12 20 11 9 3225. Materi yang pertama mengenai pengertian pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah. Pembelajaran fikih adalah jalan yang dilakukan secara sadar, terarah, dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik bersifat ibadah yang memiliki tujuan agar anak didik mengetahui, memahami, serta melaksanakan ibadah sehari-hari. Dalam pembelajaran fikih, tidak hanya terjadi proses interaksi antara guru dan anak didik di dalam kelas, namun pembelajaran dilakukan juga dengan berbagai interaksi, baik di lingkungan kelas maupun musolah sebagai tempat praktek-praktek yang menyangkut ibadah, VCD, film, atau lainnya yang mendukung dalam pembelajaran fikih, termasuk pula kejadian-kejadian sosial yang terjadi di masa sekarang maupun masa lampau yang bisa dijadikan cerminan dalam perbandingan dan penerapan hukum Islam oleh peserta didik. Materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah. Adapun ruang lingkup mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah meliputi bidang fikih dan usul fikih, yaitu yang pertama, kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam. Yang kedua, hukum Islam dan perundang-undangan zakat dan haji, serta hikmah dan cara pengelolaannya. Yang ketiga, hikmah kurban dan akikah. Yang keempat, ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah. Yang kelima, persoalan muamalah, jinayah, dan had. Yang keenam, peradilan dan hikmahnya. Kemudian yang ketujuh, hukum Islam tentang keluarga, waris. Dan yang terakhir yaitu ketentuan Islam tentang siasah, syariah, dan beberapa tema usul fikih. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Saya akan memaparkan materi tujuan pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah. Pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat yang pertama, mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil nakli dan akli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang kedua, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Kemudian yang ketiga, mengenal, memahami dan menghayati terhadap sumber hukum Islam dengan memanfaatkan usul fikih sebagai metode dan pengembangan hukum Islam dari sumbernya. Kemudian yang keempat, menerapkan kaidah-kaidah pembahasan dalil-dalil syarak dalam rangka melahirkan hukum Islam yang diambil dalil-dalilnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi terkait dengan fungsi mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah. Fungsi yang pertama yaitu penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Fungsi yang kedua yaitu penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat. Yang ketiga,
sebagai pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di madrasah dan masyarakat. Yang keempat, pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga. Fungsi yang kelima yaitu pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui fikih Islam. Fungsi yang keenam yaitu perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai pembekalan bagi peserta didik untuk mendalami fikih atau hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jadi pembelajaran fikih diberikan dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, saling menghargai, disiplin, harmonis, dan produktif, baik personal maupun sosial. Pembelajaran fikih ini juga diharapkan dapat menghasilkan manusia yang selalu berupaya untuk menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak serta aktif untuk membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Strategi pembelajaran fikih. Istilah model pembelajaran atau strategi pembelajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksisnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Akan tetapi model pembelajaran ini memiliki sebuah arti yang lebih kompleks dan menyeluruh dibandingkan dengan beberapa istilah yang telah dipaparkan sebelumnya. Model pembelajaran merupakan sebuah rangkaian pola pikir yang bisa dijadikan pedoman atau dasar pijakan dalam merancang dan mensiasati proses pembelajaran di dalam ruang kelas. Di samping itu, makna dari strategi pembelajaran yaitu suatu upaya yang dilaksanakan oleh pendidik yang sasarannya adalah peserta didik demi mewujudkan sebuah visi pembelajaran yang menarik, efektif, serta efisien, mudah terserap, dan mampu memberikan impak yang begitu jelas arah dan tujuannya. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menitik beratkan pada bagaimana proses mentransfer materi, baik melalui verbal maupun melalui seorang pendidik kepada peserta didik, dengan penuh harapan si murid tadi bisa memahami dan menguasai materi pokok secara maksimal dan sempurna. Strategi pembelajaran ekspositori adalah serangkaian dari sebuah pendekatan pembelajaran yang memposisikan pendidik sebagai pusat pembelajaran, lebih dominan pendidik yang aktif dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah seperangkat proses pembelajaran yang menitik beratkan pada pola berpikir kritis dan analisis, mendorong untuk mencari serta menganalisis sendiri jawaban yang berangkat dari permasalahan yang sudah konkret dan pasti untuk dijadikan sebuah pertanyaan. Kegiatan mencari jawaban tersebut umumnya dilaksanakan melalui proses tanya jawab antara pendidik dan peserta didik dalam sebuah kelas atau instansi. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem mengajarkan memecahkan masalah berbeda dengan penerapan dan pengaplikasian pemecahan problem. Sebagai upaya mewujudkan model dari strategi pembelajaran ini, belajar memecahkan masalah adalah mengajar bagaimana peserta didik memecahkan suatu persoalan. Strategi pembelajaran kooperatif. Dalam strategi pembelajaran kooperatif, pendidik mengembangkan kondisi dan situasi yang menarik supaya peserta didik memiliki rasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Strategi pembelajaran kooperatif adalah suatu gaya pembelajaran yang memanfaatkan dan mengupayakan komponen-komponen kecil, yakni yang terdapat atas 4 sampai 6 peserta didik yang memiliki latar belakang serta bakat yang beraneka ragam. Strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan pemahaman, karakteristik, dan komponen pendekatan konseptual, strategi pembelajaran ini dapat dikembangkan guru dengan memberikan penugasan yang dapat dilakukan di berbagai konteks lingkungan peserta didik. Penugasan yang diberikan guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar di luar kelas.